Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan saya Al-Muzani, mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 5201111378. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Hikmatus Syarif NW Salut, kelas 10, materi perintah dan adab mengunjungi orang sakit sebagai sikap peduli. Demikian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa. Wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Ayyana da'u sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illallah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita menuju ke tujuan dari proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita yel-yel seperti biasa. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Kita coba ya. Kelas 10 E1 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 10 E1 semuanya hebat. Hebat. Ustaz, apa kabarnya? Baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Saya mau cek kerapiannya, udah rapi atau belum ya? Nah, boleh coba berdiri. Saya mau cek rapi atau belum. Ya. Sudah gagah ganteng ya. Sudah siap belajar ya. Silakan duduk kembali. Abdul Munib Badrul Zaman. Ya. Abwa Ulil Albab. Siapa juga? Iya. Daniel Zamroni. NG Pratama. Marzuki Abdul Halim. Muhammad Faiz. Muhammad Fazal Amin. Muhammad Royan Al-Fatih. Dah hadir semua ya. Alhamdulillah. Oh, ini lupa nih. Jadi ya. Jadi mohon maaf tadi lupa ya. Kita doakan kepada teman-temannya yang lagi kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan mereka kesehatan dan kegiatan sehingga dapat berusaha kembali belajar. Pada pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang akhlak mazmumah dan mahmudah, yaitu apa itu akhlak terpuji, juga akhlak akhlak terpuji kan jujur ya, amanah ya, melaksanakan perintah orang tua yang baik-baik, itu akhlak terpuji. Kemudian yang tercela ada hukum dunia ya, ada riya, ada sombong, ada ujub, licik, nama, rakus dan sebagainya. Termasuk yang terakhir kemarin pada minggu kemarin ya, kita membahas tentang nafsu ya, bahayanya nafsu dan juga bodoh ya, yaitu pemarah ya.
alat-alat tercela itu bisa kita hapus dengan mujahadah, ya. Maka pada pertemuan saat ini, hari ini, setelah memahami akhlak mana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, tidak kalah penting adalah bagaimana secara detailnya kita memahami adab mengunjungi orang sakit sebagai bentuk sikap. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya ingin memberikan satu pertanyaan pemantik, ya. Apa yang kalian ketahui tentang hikmah dan pentingnya mengunjungi orang sakit dalam Islam? Ada yang bisa jawab? Wah, semangat semua nih ya. Nah ini, ya, silahkan, Dek. Mempererat silaturahmi, menumbuhkan empati dan kasih sayang, memberikan hiburan psikologis sekaligus ibadah berpahala besar yang didoakan malaikat, serta menjadi pengingat syukur atas kesehatan dan pengingat akan ujian hidup. Ya, kasih aplaus. Ya, jawaban yang luar biasa ya, dapat memberikan pemahaman tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Renungkan sejenak bahwa menjenguk orang sakit adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pentingnya empati, doa dan sikap santun sebagai wujud keimanan ya dan akhlak mulia yang dapat kita ambil dari bagaimana teladan kita yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambar yang ada di buku paketnya atau di depan boleh ya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Kalian bisa jawab? Ya, silakan deh. Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Pasien terdapat seseorang yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, sebagian tubuhnya tertutup selimut biru. Ya. Alhamdulillah, bagus ya. Nah, sudah ada pemahaman materi tentang ini. Pertanyaan ketiga, adakah hal-hal yang harus diperhatikan saat mengunjungi orang yang sakit? Yang bisa jawab? Nah, silakan. Azal ya. Salah satunya berbicara dengan lembut, gunakan volume suara yang rendah, Ya. dan hindari membuat kegaduhan di area rumah sakit. Iya. Jadi bagus ya. Biar nambah semangat, kasih aplaus untuk teman-teman kita yang sudah menjawab pada pembelajaran kita. Di sini ada berapa? 5 ya. Ini yang akan kita pelajari ya. Pertama, menyimpulkan pengertian adab mengunjungi orang sakit dengan benar ya. Kelima, ya, mengimplementasikan. Ada yang tahu apa itu mengimplementasikan? Mempraktikkan ya. Kita diminta bagaimana di dalam kehidupan nyata kita, baik itu di lingkungan madrasah, lingkungan sekolah, lingkungan pondoknya, ataupun di rumahnya, proses pembelajaran kita itu disebut sebagai pendekatan mindful learning ya, yaitu dengan belajar dengan kehidupan nyata. Jadi apa yang akan kita pelajari? Nah, pertama di sini perintah mengunjungi orang sakit ya, perintah mengunjungi orang sakit. Kemudian bagaimana adab kita ya, akhlak kita membesuk atau mengunjungi, menjenguknya orang sakit ini gimana. Kemudian yang nantinya hikmah menjenguk orang sakit ini. Kita memasuki kegiatan inti dari pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Pertemuan kali ini kita menggunakan metode problem based learning atau PBL, yaitu berbasis masalah ya, yang nantinya adik-adik, anak-anak semua akan mendiskusikan, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Perintah mengunjungi orang sakit ini ya, Islam adalah agama dengan ajaran yang sangat lengkap ya. Islam tidak hanya mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan kepedulian kepada sesama. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal ya, kita dengan Allah ya, tidak hanya itu ya, tetapi juga horizontal ya, sesama manusia yang kita sebut dengan hablum minan nas. Jadi hubungan sesama manusia itu hubungan sosial ya, dengan lingkungan sekitar ya. Oleh karena itu
banyak aktivitas sosial yang sangat kita dianjurkan dalam Islam. Salah satunya adalah mengunjungi orang sakit. Ya. Mengunjungi orang sakit merupakan akhlak terpuji dan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan ini dapat kita temukan dalilnya ya di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, hakul muslim alal muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmiyatu khatis ya. Ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama raddus salam, yaitu menjawab salam. Menjawab salam ini adalah wajib ya. Wajib kita lakukan. Kata para ulama ya, mengucap salam kepada seseorang itu adalah sunnah, tapi pahalanya melebihi dari pahala wajib. Wa iyadatul marid ya, yaitu menjenguk, mengunjungi orang sakit. Ada mengunjungi orang sakit ya, Islam tidak hanya mengajarkan hambanya persoalan-persoalan hubungannya dengan Allah ya, tadi vertikal yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan horizontal kepada sesama manusia. Salah satunya bentuk ajaran dan anjurannya adalah mengunjungi orang sakit, atau disebut dengan iyadatul marid. Jadi berikut beberapa adab-adab dalam mengunjungi orang sakit. Pertama, memperhatikan ketidak. Kedua, tidak saling musuh. Ketiga, sakit. Itu dianjurkan kita berada di sebelah kanan pasien. Kemudian menanyakan ada yang sakit. Kemudian yang kelima, hindari mengunjungi orang sakit. Kemudian yang keenam, menghibur. Delapan, berusaha. Kesembilan, ini 9. Mudah-mudahan nantinya dapat kita implementasikan. Tahu dalam mengunjungi orang sakit? Ya, silakan. As'alallahal-azim Rabbal arsyil azim an yashfiyah. Apa artinya? Artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyembuhkan penyakitmu. Ya. Itu salah satu doa mengunjungi orang sakit. Iya. Tepuk tangan untuk imannya. Yang pertama, menyadarkan diri bahwa kesehatan sangat berharga. Jadi anak-anakku semuanya harus sehat. Sebelum berangkat sekolah ke tempat ini, terlebih dahulu anak-anak sarapan. Supaya apa? Menjaga kesehatannya. Dengan apa? Ya rajin berolahraga. Ya. Misalkan anak-anakku berada di pondok, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kegiatan olahraga. Entah itu main apa? Bulu tangkis, atau main sepak bola, atau lari keliling pondok, juga bagian dari kita berolahraga. Dan ini salah satu contoh menjaga dan memperhatikan kesehatan diri sendiri. Jadi harus semangat olahraga. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, memetik buah dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah hadis ya, anak-anakku mengunjungi orang sakit itu ibaratnya kita berjalan kepada taman-taman surga. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia serta memiliki ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau paginya kita menjenguk ya, malaikat bersalawat 70.000 kali. Banyak sekali pahala kita ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Jadi hikmah yang ketiga, momentum yang tepat bersyukur. Ya, momentum yang sangat bersyukur. Ada yang tahu dalil tentang bersyukur atas nikmat Allah? Kan sehat ini juga bagian dari nikmat Allah. Apa dalilnya? Di dalam surah Ibrahim ayat 7. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Iya. Itu la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi anak-anakku, kalau kita pandai mensyukuri karunia dan nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Nah, jadi
nikmat sehat yang Allah berikan juga bagian dari kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi ini materi pembelajaran kita sebagai bahan untuk anak-anak. Saya akan membagi anak-anak sekalian di dalam 4 kelompok ya. Jadi sampai 50 menit untuk mendiskusikan ya nih. Oke. Tidak boleh. Jadi ada yang menulis, ada yang mencari jawaban dari pertanyaan itu ya. Ini bentuk dari berkolaborasi ya, bersama-sama bekerja sama. Yang perlu dilakukan sesuai ajaran Islam. Ini dapetnya nih. Nah, terus soal kedua urgensi orang sakit. Dan nanya ya apa ada yang kurang jelas apa itu talqin? Talqin ya, talqin itu bimbingan ya, kita membimbing. Jadi kalau sakit ya, kita membimbing. Mungkin ada yang dari sakaratul maut ya, kita bimbing dia untuk bersyahadat atau membaca doa padanya ya. Ada juga kan talqin mayit ya, kita membimbing jenazah yang sedang dimakamkan. Talqin itu adalah bimbingan, membimbing. Oke, baik. Setelah anak-anak berdiskusi, saatnya kita mendengarkan paparan hasil diskusinya atau presentasi. Ya. Saya akan mulai dari kelompok 2 untuk menyampaikan ya, hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kami baca tadi dan yang akan mempresentasikan akan dipresentasikan oleh teman kami Mazhar. Ya, tadi kami membahas tentang hikmah menjenguk orang sakit. Salah satu hikmah kita menjenguk teman kita yang sakit adalah mendapatkan pahala yang besar. Setiap langkah menuju orang yang sakit dicatat sebagai kebaikan dan Allah menjanjikan pahala yang besar. Dan juga diantaranya didoakan oleh malaikat, oleh 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita dan memohonkan ampun bagi yang menjenguk seperti disebut dalam hadis. Yang ketiga, rahmat dan keberkahan. Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada yang menjenguk, bahkan dijanjikan tempat di surga. Yang keempat, pengingat akhirat, menjadi pengingat akan kefanaan hidup dan mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih tepuk tangan dulu.
diskusi mereka. Sebelum mereka kembali ke tempat duduknya, ada yang mau bertanya kepada kelompok itu? Ada. Ya, silakan deh. Apa mau ditanya? Berapa ribuan malaikat yang mendoakan kita? Malaikat yang doakan kita jika menjadi orang sakit adalah 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ya. Kalau kita menjadi orang sakit, kita mendapatkan atau didapatkan didoakan ya oleh sekitar 70.000 malaikat. Jadi yang pertanyaan saya Namanya Sen. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang urgensi menjenguk orang yang sakit. Urgensi menjenguk orang sakit adalah untuk memberikan dukungan moral, menguatkan silaturahmi, mendoakan kesembuhannya seperti dengan doa syafaat Allah, dan menumbuhkan kepedulian yang mendapatkan pahala sesuai ajaran agama, terutama kita sebagai agama Islam. Sebagai bentuk ibadah dan empati sosial, kegiatan ini membantu pasien merasa diperhatikan, termotivasi dan tidak sendirian, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya mensyukuri kesehatan. Baik, itu tadi hasil diskusinya. Sebelum mereka duduk kembali ke tempat duduknya, sebenarnya ada yang mau bertanya kepada silakan. Apa fungsi orang yang sakit? Fungsi ya? Fungsi apa? Mengunjungi orang sakit. Fungsi dari menjenguk orang sakit seperti tadi itu adalah untuk memberikan dukungan moral supaya pasien itu cepat mendapatkan kesembuhan. Kasih aplaus ya. Silakan. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melakukan fase diskusi, juga harus yang semangat biar rileks ya. Biar rileks dulu. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas. Ya, nafas. Biar lebih rileks. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Berdiri dulu. Bergerak dulu biar rileks, biar santai. Nanti ketika saya kasih soal lagi bisa dijawab, ya, bisa tenang, menggembirakan ya. Dalam proses kegiatan kita juga ada joyful learning ya. Bagaimana agar proses kegiatan belajar mengajar kita bisa menyenangkan ya, menggembirakan. Boleh angkat tangan ke atas? Ya, angkat tangannya ke atas semuanya ya, angkat tangan. Boleh tinggi-tinggi, boleh tinggi-tinggi. Boleh tinggi-tinggi. Bentangkan. Ya, turun. Angkat tangan ke atas. Ya, putar. Pegang kepala. Masih ada yang angkat tangan di atas, putar. Pegang hidung. Iya, semuanya pegang hidung. Tepuk tangan. Masih semangat? Sebelum saya memberikan beberapa tempat kerja, terlebih dahulu anak-anakku menyimak cuplikan video yang akan Ustaz tayangkan. Bayangkan, sahabat punya tetangga yang setiap hari menyakiti sahabat, melempar sampah di depan rumah, menaruh kotoran di jalan, bahkan mencaci maki dengan kata-kata kasar. Apa yang akan sahabat lakukan? Inilah kisah tahun Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang masa yang membuat musuh menjadi sahabat dan kebencian berubah menjadi cinta. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW memiliki tetangga seperti Budi. Setiap kali beliau melewati rumahnya, tetangga itu selalu berusaha menyakiti. Kadang dengan meletakkan kotoran atau duri, atau bahkan melemparkan sampah ke jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Namun bagaimanakah Rasulullah merespon semua ini? Beliau hanya tersenyum, bersabar, dan tetap mendoakan kebaikan bagi tetangganya. Pertanyaannya dalam hati, ada apa dengan tetanggaku? Mengapa hari ini dia tidak menyakitiku seperti biasa? Setelah mendapat kabar bahwa tetangga Yahudi beliau sedang sakit keras,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung datang menjemputnya. Rasulullah duduk di samping tetangganya itu dengan penuh kasih sayang menanyakan keadaannya. Bayangkan, seseorang yang setiap hari disakiti justru datang menjenguk, mendoakan, dan memberi perhatian dengan penuh kasih sayang. Sungguh, hanya hati yang penuh cahaya. Saat itu juga hatinya pun luluh. Dengan penuh keyakinan ia pun bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ia pun masuk Islam sebelum ia wafat. Perbuatan Rasulullah SAW ini sejalan dengan sabda beliau. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6, yaitu jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Jika dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Jika dia bersih lalu memuji Allah, maka doakanlah dia. Jika dia sakit, maka jenguklah dia. Dan jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Dan hanya itu, ketika jenazah seorang Yahudi lewat, Rasulullah SAW berdiri menghormatinya. Para sahabat berkata, itu jenazah seorang Yahudi. Rasulullah SAW menjawab, bukankah dia juga seorang manusia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah membeda-bedakan dalam urusan kemanusiaan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa akhlak yang mulia mampu menaklukkan hati yang paling keras sekalipun. Kesabaran dan kasih sayang jauh lebih kuat daripada kemarahan dan balas dendam. Beginilah teladan Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya menyampaikan Islam dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Mari kita berusaha meneladani akhlak beliau, karena itulah jalan menuju ridho Allah dan surganya. Pelajari di video ini bagaimana ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang dikerjakan soalnya ya. Soalnya. Lembar kerja ini yang saya sedang buatkan lembar kerja ya, itu di sana asesmen formatif ya, pemahaman dasar soalnya juga ya. Kemudian ada juga asesmen sumatif, pemahaman menyeluruh ya. Kemudian yang ketiga ada juga asesmen facts ya, case order thinking skill ya. Kemudian soalnya juga saya buatkan berbasis studi kasus, mohon untuk dijawab ya. Semangat semuanya. Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Sekarang kita bahas apa yang dijawab ya. Sudah benar atau belum jawabannya ya? Soal pertama, mohon disimak ya. Soal pertama, apa hukum menjenguk orang sakit dalam Islam? Soal ke-8, bagaimana sikap yang tepat jika orang sakit terlihat tidak ingin banyak dikunjungi? Yang saya jawab, silakan. Tetap mendoakan, menyebut seperlunya dan menghormati waktu serta keinginan. Tetap mendoakan ya. Jadi ada yang salah satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada yang salah 2? 2, 3. Mana yang benar semuanya? 3 orang ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Silakan dirapikan kembali meja kursinya seperti biasa. Ya,
Jadi anak-anakku, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita, gimana perasaannya setelah mempelajari bab ini? Sudah ada yang dipahami ya? Tercapai tujuan pembelajaran kita yang 5 tadi ya? Kita mengimplementasikan nanti apa yang sudah didapatkan pembahasan dari pembahasan ini, anak-anakku seharapkan dapat memperhatikannya ya. Untuk bisa saling mengunjungi tidak ada kawan-kawannya lagi. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita ya, pada pertemuan kali ini ya, yang pertama, mengunjungi orang sakit adalah satu dari 5 kewajiban muslim karena ada muslim. Dalam mengunjungi orang sakit ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan waktu yang tepat saat mengunjungi, tidak terlalu lama saat mengunjungi, kemudian menanyakan keadaan yang sakit, tidak memancing dengan pertanyaan yang membuat orang sakit bercerita tentang sakitnya, yang menghibur orang sakit, memahami keluhan orang sakit dan memberikan nasihat dan serta mendoakannya. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, orang yang sakit banyak sekali hikmahnya ya. Antara lain menambah rasa syukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kesempatan untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Ini 3 kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan. Jadi setelah anak-anakku kita belajar tentang materi adab mengunjungi orang sakit ini, ya, untuk kegiatan tindak lanjut dari pembelajaran kita pada pertemuan ini, di sana di halaman bukunya itu ya ada praproyek ya. Jadi saya akan memberikan anak-anakku tugas ya untuk dilakukan, untuk nanti dapat dipresentasikan apa tugasnya, yaitu penelitian tentang adab mengunjungi orang sakit ya. Tujuannya menjadi pribadi muslim yang mampu menerapkan adab mengunjungi orang yang sakit. Nanti petunjuknya sudah ada di buku halamannya itu ya. Pakai kelompoknya yang tadi ya. 1, 2, 3, 4 itu dijadikan kelompok. Nanti tanyakan kepada teman atau guru-gurunya, pernah nggak mereka mengunjungi orang yang sakit ya. Itu ditanya gimana jawaban mereka, dan nanti di sini dia nanti di halamannya itu dikerjakan, kemudian dicari ya, diwawancara orang yang bisa memberikan Anda jawaban, sehingga jawaban yang itu Anda simpulkan kemudian dipraktikkan. Apa namanya? Dipresentasikan ya, dipresentasikan hasil wawancaranya, entah dengan siapapun ya, orang tuanya, guru-gurunya atau teman-temannya. Nah, itu saja pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.